Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan berbincang terkait dengan deflasi yang terjadi kembali di bulan Februari, sehingga deflasi terjadi dalam 2 bulan terakhir, Januari dan Februari 2025. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, deflasi kembali terjadi di bulan Februari 2025 yang dipicu oleh kebijakan diskon tarif listrik sejak Januari 2025. Deflasi secara bulanan tercatat 0,48%, sedangkan secara tahunan juga terjadi deflasi sebesar 0,09%. Terjadi deflasi pada Februari 2025, yaitu sebesar 0,48%. Deflasi yang terjadi di Februari ini tidak sedalam deflasi Januari 2025. Komoditas utama penyebab deflasi Februari 2025 adalah komoditas tarif listrik, daging ayam ras, bawang merah, cabai rawit, tomat, dan telur ayam ras. Untuk tarif listrik yang seperti tadi saya sampaikan, karena diskon listrik masih berlangsung di bulan Februari 2025. Demikian pernyataan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti yang menyatakan deflasi kembali terjadi di bulan Februari 2025, yaitu 0,48% secara bulanan. Sedangkan secara tahunan juga terjadi deflasi sebesar 0,09%. Dengan demikian, deflasi telah terjadi selama 2 bulan terakhir sekaligus mematahkan tren kenaikan inflasi yang terjadi selama 3 bulan sebelumnya, yaitu Oktober, November, dan Desember 2024. Amalia menambahkan kebijakan diskon tarif listrik masih menjadi penyumbang utama terjadinya deflasi di bulan Februari 2025, baik secara bulanan maupun tahunan. Adapun kebijakan diskon tarif listrik 50% berlangsung selama 2 bulan, yaitu Januari dan Februari 2025, bagi pelanggan dengan daya listrik 450 sampai 2200 volt ampere. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, berikutnya kami sampaikan terkait dengan pergerakan inflasi seperti apa, karena dalam 2 bulan terakhir ini terjadi deflasi di Januari dan Februari secara bulanan. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, Januari sempat terjadi deflasi 0,76%, kemudian di bulan Februari meskipun deflasi sudah semakin membaik menjadi 0,48%, tapi kita lihat secara tahunan juga terjadi deflasi 0,09%. Baik, itu dia tren ataupun laju dari pergerakan inflasi dari bulan September 2024 sampai dengan Februari 2025. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kali ini, deflasi kembali terjadi di bulan Februari 2025, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Fitra Faisal, Senior Chief Economist Samuel Sekuritas Indonesia. Halo, Mas Fitra, apa kabar? Halo Mas Pras, kabar baik. Kabar baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan BPS mencatat deflasi kembali terjadi di bulan Februari. Dengan demikian 2 bulan nih berturut-turut deflasi terjadi yang telah mematahkan tren kenaikan inflasi sebelumnya ya. 3 bulan di bulan Oktober, November, dan Desember 2024. Nah, ini dia, apakah sebenarnya deflasi yang terjadi di bulan Februari ini juga masih sesuai dengan konsensus dari ekonom nih, Mas Fitra? Iya Mas Pras, kalau kita lihat memang di bulan Februari dan bahkan mulai dari bulan Januari ya, itu memang ada kontribusi dari tarif diskon listrik ya. Dan itu memang kalau kita lihat dari komponen-komponen penyumbang inflasinya, terutama di housing, electricity, dan household, itu memang mengandung deflasi yang paling besar sehingga mendrag down potensi inflasi di bulan Januari dan juga Februari. Dan ditambah kita juga melihat bahwa Januari dan Februari sebenarnya itu masuk masa panen ya. Tetapi kalau kita lihat juga seharusnya ya, meskipun ada supply side cushion, jadi ada bantalan-bantalan yang dari sisi supply tadi yang lumayan baik ya. Tetapi di sisi yang lain harusnya mulai dari bulan Januari, Februari itu juga demand-nya sudah menanjak ya. Karena ini
post holiday ya, setelah akhir tahun seharusnya juga apa namanya kekuatan demand-nya masih tersedia, dan begitu juga ketika Januari Februari ini kan memasuki bulan Ramadan ya, seharusnya persiapan pra Ramadan ini itu juga secara seasonal harusnya demand-nya di atas ya. Makanya kalau kita lihat sudah 2 bulan berturut-turut itu konsensusnya tidak pernah tepat gitu ya. Jadi kalau di bulan lalu, di bulan Januari, ketika inflasi 0,76% sebenarnya konsensus pasar pada saat itu 1,8% ya inflasinya. Ya, Oke. jadi inflasi yang rendah tapi tidak serendah itu juga gitu kan, bahkan setengahnya ya 0,76%. Dan di bulan Februari itu konsensusnya adalah di 0,5%. Bahkan konsensus kami dari Samsung Sekuritas itu 0,39%. Itu sudah rendah sekali kita set ya, karena memang ada efek tarikan ke bawah dari eh, diskon listrik dan juga masa panen. Ternyata tapi demand-nya itu tidak terlalu melonjak gitu kan. Oke. Nah, ini yang menjadi masalah, dan bahkan tren ini sudah terjadi kalau kita lihat sih sebenarnya sudah dari tahun lalu ya Mas Pras ya. Iya. Ingat tahun lalu itu dari bulan bulan Mei sampai bulan September itu bahkan kalau dilihat dari mantumannya itu deflasi 5 bulan berturut-turut. Baru kemudian naik lagi ya setelah Oktober, November, Desember itu karena memang efek seasonal lagi ya. Tapi habis itu anjlok lagi, dan bahkan di tahun lalu saja itu secara tahunan 1,57% inflasinya itu merupakan yang terendah semenjak tahun 1968. Dan bahkan kemarin di bulan Februari, ya ini adalah yang terendah sejak tahun 2000. Ya, jadi sudah 25 tahun ya, kita tidak pernah mengalami deflasi ya di bulan-bulan Januari atau Februari. Jadi ini sebenarnya Oke. mengindikasikan bahwa memang betul ada kontribusi dari sisi supply side-nya, diskon listrik dan juga panen, tetapi harusnya demand-nya itu bisa lebih tinggi ya, sehingga ya ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kita punya demand yang relatif sluggish gitu, Mas Nah, Pras. itu dia, Mas Fitra. Seberapa mengkhawatirkan kalau saya mencoba mencari tahu begitu dari sisi tadi, biasanya di cyclical Januari Februari terjadi demand yang cukup tinggi, kemudian ditambah lagi dengan momentum Ramadan begitu, di mana biasanya kan konsumsi masyarakat juga sedang tinggi-tingginya, tapi deflasi justru terjadi meskipun lebih kecil dibandingkan dengan Januari. Nah, seberapa besar sebenarnya dampak dari diskon tarif listrik, kemudian kalau kita bandingkan dengan dari sisi kemampuan daya beli masyarakatnya sendiri saat ini, Mas Fitra? Ya, sebenarnya cukup besar ya, karena itu mampu untuk mendrag down ya potensi inflasi. Oke. Tetapi sebenarnya kita berada di tengah-tengah dua festivities ya, akhir tahun Nataru dan kemudian masuk ke Lebaran. Ini kan ini ya, dua peristiwa yang harusnya bisa melonjakkan demand ya. Nah, Oke. dua seasonalities ini harusnya mampu untuk meningkatkan demand di bulan-bulan ini, dan ya sudah hampir pasti bahwa ini adalah indikasi bahwa demand yang sedang anjlok. Dan kalau kita lihat lagi, memang dari karakter demand kita selama 5 tahun terakhir itu secara struktural memiliki masalah ya. Oke. Kita sempat bahas di pertemuan yang lalu bahwa middle class kita anjlok ya, 9,5 juta orang ya, Ya. dari 2019 jumlahnya 57,3 juta, sekarang tinggal 47,8 juta, anjlok 9,5 juta. Artinya, dan ini juga terefleksi di income kita yang memang sedang tidak baik begitu kan. Dan kita lihat juga sepanjang tahun 2024, meskipun pertumbuhan ekonomi itu 5,03%, tapi pertumbuhan konsumsinya cuma 4,94%. Oke. Artinya tidak melampaui pertumbuhan ekonomi. Nah, oleh karenanya dengan indikasi-indikasi itu kita melihat bahwa ya memang demand kita sedang tidak menanjak ya, bahkan turun. Dan kalau kita lihat lagi Mas Pras, ada beberapa tren penjualan ya, misalnya di four wheelers. Oke. Four wheelers itu kendaraan modal roda 4 itu turun anjlok ya. Tapi apa yang dilakukan oleh konsumen? Mereka punya cara ya, mereka down trading. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka beli lebih banyak motor. Two wheelers penjualannya naik. Begitu juga used car, mobil bekas juga naik. Ini adalah salah Oke. satu indikasi bahwa ya konsumen sedang melakukan down trading karena income mereka memang sedang tertekan, dan itu juga terefleksi di angka-angka terkini ya, baik inflasi dan juga indikator-indikator lain. Baik, Mas Nah, Fitra. ya. Lantas sebenarnya seperti apa sih kondisi real dari ekonomi Indonesia kalau Anda cermati begitu, dengan demand yang cenderung melemah, kemudian tadi ada penurunan kelas menengah, kemudian daya beli masyarakat juga yang masih terus terjadi meskipun ada beragam insentif yang diberikan untuk bisa mendorong tingkat konsumsi. Kita bahas nanti di segmen berikutnya, Mas Fitra. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan komoditas penyumbang utama deflasi di bulan Februari 2025 apa saja. Ini dia penyumbang deflasi secara bulanan, ada tarif listrik yang seperti sudah disampaikan BPS begitu, yang dilakukan dari Januari sampai dengan Februari ternyata memang menjadi salah satu trigger terjadinya deflasi 0,67%. Menyusul daging ayam ras, kemudian bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit. Dan berikutnya bagaimana dengan komoditas penyumbang utama deflasi di bulan Februari secara tahunan? Ya, masih dari tarif listrik 2,16%, kemudian ada beras 0,11%, tomat, cabai merah, kemudian daging ayam ras. Dan selanjutnya kita cermati dengan PMI Manufaktur Indonesia. Ini menjadi salah satu, kita lihat cerminan geliat aktivitas industri manufaktur begitu ya di Indonesia. Cenderung naik trennya ya dalam beberapa bulan terakhir setelah sempat mengalami level-level kontraksi, kemudian kembali lagi naik di atas 50 poin. 50 poin maksudnya adalah 51,2 menjadi 51,9 di Januari 2025. Naik dalam 2 bulan terakhir. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Fitra Faisal. Ya, Mas Fitra, kalau kita cermati dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, ya memang tarif listrik ya menyumbang inflasi kita secara bulanan, tahunan. Tapi yang seperti Anda sampaikan, lantas gambaran kondisi ekonomi real yang dialami saat ini, dirasakan masyarakat saat ini, menurut pandangan Anda tuh seperti apa kondisinya, Mas Fitra? Iya, jadi seperti yang saya sampaikan di sesi sebelumnya, Mas Ya, Pras, bahwa kita memang kondisi demand-nya sedang tertekan ya. Jadi kalau oke. kita lihat bahkan pertumbuhan ekonomi kemarin yang 5,03%, ya di satu sisi kita melihatnya bahwa ya ekonomi kita cukup resilient karena mampu untuk tetap tumbuh 5%. Tapi di sisi yang lain kalau kita bandingkan dengan average 10 years ya, 10 tahun terakhir rata-rata pertumbuhan ekonomi kita itu bahkan sudah dikeluarkan pandemi itu 5,07% ya. Nah, artinya ini di bawah pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun terakhir. Dan bahkan trajektorinya dari mulai tahun 2023 itu kan turun terus ya, 5,05%, 5,03% tahun 2024. Nah, Oke. ini ada suatu hal yang perlu diwaspadai ya. Makanya kemarin apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan melakukan diskresi intervensionis di akhir tahun dengan tidak menaikkan PPN, itu saya rasa satu langkah yang tepat sekali ya, karena memang middle class kita memang sedang tertekan dan itu tercermin di angka indikasi-indikasi konsumsi yang memang sedang jatuh gitu kan. Nah, Oke. terus di sisi yang lain kita juga melihat bahwa tren income yang tergerus ini itu juga kemudian semakin tergerus lagi. Kenapa Mas Pras? Karena pertama, karena data pinjol ya, peer-to-peer lending. Ini sebenarnya peer-to-peer lending suatu hal yang dibutuhkan masyarakat karena dia inklusi ya dari sisi keuangan. Tapi di Oke. sisi yang lain tanpa financial literacy ternyata banyak juga mereka yang terjebak gitu kan, sehingga pada akhirnya membuat mereka harus membayar lebih gitu atau terjebak dalam utang itu dan income-nya tergerus. Begitu juga dengan judi online. Judi online ini 900 triliun lah, Mas Pras, data Oke. dari PPATK itu yang kemudian menyerap ya juga dari sisi masyarakat ya income-nya. Dan kalau kita lihat data LPS terbaru tahun 2024, 98,8% dari masyarakat itu tabungannya di bawah 100 juta. Dan dari situ yang average ya tabungannya 1,8 juta rupiah. Nah, ini dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu 3 juta rupiah. Artinya orang-orang juga makan tabungan gitu. Nah, ini harus diperhatikan bahwa pemerintah harus kemudian mempush dari sisi konsumsinya. Makanya kemarin ketika ada Impres 1 tentang efisiensi ya tahun 2025 itu harusnya kan mengalihkan ya APBN dari sektor-sektor yang tidak produktif ya. Masa kemarin juga ada kelihatan ATK, belanja ATK 40 sampai 50 triliun itu kan nggak produktif ya. Nah, dialihkan ke sektor-sektor yang merupakan prioritas pembangunan yang dapat memberikan dampak ekonomi tinggi. Dan menurut saya itu adalah di sektor konsumsi. Karena kalau pelajaran dari kuartal 1 tahun lalu ya, itu kenapa kita bisa tumbuh 5,11% ya di atas pertumbuhan 10 tahun. Salah satunya adalah karena pertama ada bansos ya. Itu digelontorkan 50 triliun lebih ya di kuartal pertama. Dan yang kedua juga kita lihat bagaimana ada Pilpres dan Pileg. Jadi Oke. hal-hal yang mampu mendorong konsumsi itu yang harusnya dilakukan oleh pemerintah sekarang mulai dari kuartal 1. Apalagi kita kan sekarang zamannya apa tuh periodenya Ramadan dan Lebaran ya. Harusnya juga ini demand sudah menanjak tapi belum gitu kan, harusnya ada
topangan-topangan berikutnya. Nah, masalahnya adalah di awal Ramadan sudah banyak PHK nih, Mas Pras ya. Iya, betul. Dan ketika banyak PHK itu pastinya kan kecenderungannya juga menurunkan konsumsi ya secara keseluruhan. Dan ini yang kemudian harus diantisipasi oleh pemerintah gitu. Baik, dan kita tahu tadi komponen penyumbang deflasi ya secara bulanan maupun tahunan di bulan Februari selain tarif listrik kan ada daging ayam ras, kemudian bawang merah ataupun bawang putih, cabai, dan Anda melihat apakah ini terkait dengan momentum bulan Ramadan dan apakah juga ini langkah keberhasilan pemerintah untuk menjaga harga pangan yang stabil sehingga tidak terlalu memicu inflasi meskipun deflasi akhirnya terdorong dengan adanya kebijakan diskon tarif listrik tadi. Iya, kedua-duanya ya, Mas Pras. Saya rasa pemerintah juga sudah melakukan segala cara ya untuk kemudian membuat harga tetap terkontrol ya. Oke. Meskipun kemarin juga sempat ada kekhawatiran bahwa kalau misalnya harga terlalu rendah itu akan kemudian menekan petani dari sisi nilai tukar petani. Tapi memang komponen volatile yang biasanya menjadi komponen utama pendorong inflasi adalah cabai merah atau cabai keriting ya. Terus kemudian ada tomat dan bawang merah. Kenapa Oke. Mas Pras? Karena itu secara behavior, secara perilaku budaya kita kan budaya yang sering makan sambal ya. Itu Oke. kan bahan bahan pokoknya tuh. Jadi Hmm. itu maka menjadi semacam volatile goods, volatile commodities. Yang Oke. mana ketika itu mampu untuk diantisipasi dengan baik, itu sebenarnya juga mampu untuk menurunkan inflasi. Dan memang secara dari sisi supply, ya ini kan masa panen ya. Dan Oke. pemerintah sepertinya juga aware terhadap itu untuk kemudian mengontrol harga-harga pangan tersebut. Tapi di sisi yang lain ya ternyata baiknya kinerja pemerintah untuk dari sisi suplainya itu ternyata demand-nya nggak nanjak juga. Seharusnya kan dari sisi ini kan demand mendapatkan insentif ya untuk kemudian membeli barang lebih banyak karena relatif konsumen surplusnya lebih tinggi ya karena barang-barang rendah. Tapi masalahnya mereka tidak memiliki kemampuan lagi nih, makanya harus didorong ya dengan mungkin ragam stimulus lagi nih pemerintah harus dimulai dijalankan mulai dari kuartal pertama tahun ini. Yang kalau tidak salah ya, mulai dari akhir tahun lalu sebenarnya sudah ada wacana untuk mengeluarkan 265 triliun ya sebagai bagian dari kompensasi kenaikan PPN. Ya meskipun PPN nggak jadi naik, tapi 265 triliun itu sepertinya masih ada gitu kan untuk dialokasikan. Nah ini yang kemudian harus saya rasa Oke. untuk bisa di-push segera ya. Nah makan bergizi gratis, revitalisasi sekolah, itu sebenarnya hal-hal yang bisa mendorong konsumsi ya. Tapi kita harus lebih lebih giat lagi nih dari sisi pemerintah, fiscal side-nya, fiscal spending-nya harus lebih giat lagi sehingga ya apa namanya masyarakatnya terutama di kalangan bawah itu lebih berdaya. Nah, Oke. permasalahan yang lagi Mas Pras ya. Jadi ini sebenarnya tidak terefleksi di angka pengangguran loh Mas Pras. Hmm. Meskipun PHK kita itu meningkat ya, Iya, tapi iya. tidak terefleksi di angka pengangguran. Kenapa? Hmm. Karena meskipun pengangguran kita rendah ya, tapi sebenarnya itu tidak mencerminkan sebenarnya kejatuhan income. Yang Hmm. terjadi adalah banyak pekerja yang terlempar dari sektor formal ke sektor Iya. informal. Mereka tercatat sebagai bekerja, tapi income-nya anjlok, begitu Mas Pras. Oke, itu dia yang perlu dicermati ya. Mereka yang bekerja di sektor formal kemudian sekarang sudah beralih ke sektor informal itu yang menjadi salah satu concern juga begitu. Dan sementara di satu sisi kebijakan diskon tarif listrik juga berakhir di bulan Februari. Apakah nanti next-nya begitu akan terjadi inflasi atau tidak, kita bahas lagi nanti di segmen berikutnya Mas Fitra. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Fitra Faisal, Senior Chief Economist Samuel Sekuritas Indonesia. Nah Mas Fitra, kalau kita lihat dengan kebijakan dari diskon tarif listrik 50% ini kan akan berakhir di Februari kemarin. Nah apakah ini nanti akan mengubah kondisi yang ada dalam artian deflasi yang terjadi dalam 2 bulan terakhir ini akan mulai memicu inflasi lagi ke depan seiring juga dengan mungkin membaiknya kondisi masyarakat atau bagaimana? Iya, harusnya polanya seharusnya seperti itu ya, Hmm. terutama menjelang bulan Maret ini. Di bulan Maret Oke. kan ada Ramadan dan Lebaran ya. Ya. Kalau bulan Februari kan baru preparasi ya, pra Ramadan. Nah, jadi dengan juga diskonnya itu sudah hilang, ya harusnya di bulan Maret itu ada spiking ya di inflasi year on year ya. Yang mana prediksi kita antara 2 sampai 3% lah. Bahkan sampai 4% itu pun masih wajar karena ini adalah masanya Ramadan. Nah, kalau jatuh di bawah 2%, itu yang baru kita perlu waspada. Karena kalau di bulan Februari tanpa diskon, sebenarnya
inflasinya masih berada di antara 1 sampai 1,5% ya. Tetapi kemarin kan karena memang ada diskon, kita juga sebenarnya sudah memfaktor ini tuh di perhitungan saya, bahkan sudah memfaktor ini itu masih ada kemungkinan inflasi ya sekitar 0,4%, konsensus bahkan 0,5%. Ya, yang Oke. kita tidak pertimbangkan adalah ya ternyata demand-nya meleset ke bawah gitu kan, tidak terlalu Iya, iya. ngangkat. Di satu sisi adalah pemerintah ya sudah sangat tepat sekali untuk memberikan intervensi, terutama dari sisi diskon listrik. Ini adalah suatu beban yang diangkat ya untuk middle class terutama kan, karena Oke. mereka kalau middle class ini kan mereka yang bukan ya, bukan miskin dan bukan kaya gitu kan, Oke. tidak subject to apa namanya bansos, tapi mereka nggak kaya gitu kan. Jadi ini topangan yang signifikan lah buat mereka. Tapi ternyata ya mereka juga sebenarnya demand-nya nggak sekuat itu juga ya, sehingga pada akhirnya jadi deflasi. Nah, kalau bulan Maret ini harusnya sih sudah mulai healthy lagi inflasinya. Tapi kalau heads up kalau misalnya masih di bawah 2%, nah ini yang kemudian perlu kita antisipasi ya, bahwa ternyata Lebaran Oke. pun ya, Ramadan dan Lebaran pun tidak mampu meningkatkan potensi inflasi. Nah, strategi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat? Meskipun kita tahu yang sedang hangat kan sekarang di mana PHK massal juga sudah terjadi di awal tahun 2025. Ini kan memberikan satu eh, pengaruh psikologis yang cukup kuat juga nih terhadap masyarakat terkait dengan ekonomi Indonesia. Iya, jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah berhasil ya dari sisi supply-nya lah. Oke. Jadi kita sudah melihat bahwa oh, oke, ini secara teknis itu berhasil untuk mengendalikan inflasi dari Hmm, sisi supply. Nah, tapi ternyata kalau inflasi terlalu rendah itu juga masalah juga, karena adalah betul. indikasi bahwa memang demand-nya terlalu rendah. Maka yang jadi PR pemerintah ke depan adalah dari demand side-nya, bagaimana untuk membangkitkan demand. Nah, ini sebenarnya bukan perkara yang mudah ya, Mas Pras ya, karena kalau orang di PHK misalnya itu kan tidak gampang juga untuk kemudian masuk kerja lagi, dan Betul. pemerintah juga mekanisme antaranya juga sebenarnya masih sangat terbatas gitu kan. Ya mungkin ada paket-paket stimulus lagi atau paket tali kasih, atau nanti dari lewat Kemenaker Kementerian Tenaga Kerja itu bisa kemudian memberikan insentif-insentif untuk yang unemployed gitu ya. Itu mungkin bisa dilakukan juga. Nah, di sisi yang lain ya saya rasa ya perlu juga tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Hmm, bahwa perlu dipush dari sisi konsumsinya ya, dilakukan hal-hal yang memang bisa mendorong dari sisi konsumsi, stimulus-stimulus yang perlu digelontorkan terus nih, apalagi yang kemarin yang masih tersedia 265 triliun itu oke. mungkin sudah bisa dikeluarkan ya di semester 1 tahun ini, sehingga bisa kemudian mempush demand. Nah, ini sebenarnya gejala pelambatan ini juga sudah dibaca oleh Morgan Stanley, ketika kemarin Morgan Stanley juga sudah mulai mendowngrade ya Indonesia ya, dan mengupgrade China. Kenapa kita di downgrade? Karena potensi pertumbuhannya terbatas ya, makanya return on equity itu juga forecastnya juga tidak terlalu baik. Di China kenapa diangkat gitu kan, di-upgrade ya, pelajarannya adalah karena mereka melakukan semacam roadmap stimulus yang merencanakan stimulus dari sisi fiskal ya sekitar 1,3 triliun US dollar ya. Kalau tidak salah itu untuk kemudian merevitalisasi ekonomi selama 5 tahun ke depan. Nah, maka kalau misalnya ada hal-hal yang juga kemudian bisa direpresentasikan sebagai bagian dari fiscal side stimulus ya Oke. terhadap perekonomian, ini saya rasa akan sangat baik sekali. Terakhir, sektor apa yang menurut Anda menjadi prioritas kalau memang diberikan insentif dan ini bisa meningkatkan daya dorong terhadap kemampuan beli masyarakat? Ya, kalau ada beberapa sektor, terutama yang terkait dengan sektor industri ya, karena industri ini adalah pencipta tenaga kerja ya. Jadi industri-industri spesifik yang terkait dengan manufacture value creation itu yang perlu didorong ya. Tentunya ini industrinya tersebar di beberapa tempat Oke. sekaligus, tapi saya rasa ini bisa masuk ke mining sectors, terus kemudian bisa, tapi sebenarnya kata masalah di mining sectors dia tidak terlalu labor intensive ya. Masuk di fokus di labor intensive sector adalah seperti sektor tekstil dan sektor-sektor lain yang sekarang mereka memang sedang kesulitan ya dari sisi Yes. ongkos produksi ya. Sehingga ini yang perlu kemudian ditopang. Misalnya dari sisi perusahaan tekstil, ongkos produksi yang paling berat yang mereka tanggung adalah salah satunya adalah gaji pegawai. Nah, oleh karenanya perlu juga dikasih mekanisme semacam insentif ya untuk mereka mendapatkan bantuan ya untuk membayar gaji pegawainya selama 2 atau 3 bulan ke depan. Ini suatu hal yang mungkin bisa dipikirkan lagi supaya tidak memicu PHK yang berkelanjutan, Mas Oke, Pras. itu dia beberapa solusi begitu yang sudah disampaikan sama Sekuritas Indonesia terkait dengan upaya meningkatkan daya beli, menjaga daya beli masyarakat begitu, sehingga untuk menjaga laju inflasinya tetap oke, dalam artian daya belinya juga ada, kemudian inflasinya juga tetap terjaga. Mas Fitra, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga analisis yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Mas.
Mas Putra. Terima kasih. Sama-sama Mas Bras. Ya. Ya, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan efektivitas diskon tiket pesawat di musim Lebaran 2025.